It's baik. Nah, ini dia pembicaranya hari ini ya, yaitu ada Syifa Aulia Putri. Halo Syifa. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Masya Allah cantik sekali ya teman-teman. Masih. Akhirnya nih kita yang biasanya ngeliat Syifa biasanya di konten TikTok aja gitu, di Instagram mungkin. Alhamdulillah pada siang hari ini berkesempatan ngobrol dan sharing langsung sama Syifa-nya. Masya Allah Syifa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Gimana nih Syifa, kira-kira sudah fully energi belum nih buat sharing sama teman-teman yang hadir dalam webinar siang kali ini? Pastinya udah banget dong, udah prepare dari tadi pagi untuk bisa sharing sama teman-teman, karena aku pun juga punya banyak hal yang pengen aku share ke teman-teman semua terkait dengan hal ini. Masya Allah ya, kalau gitu mudah-mudahan pokoknya teman-teman pastikan kalian stay tune sampai akhir ya, karena tentunya akan banyak nih ilmu-ilmu dan cerita-cerita menarik nanti akan Kak Syifa sharing langsung dengan kita semuanya di sini ya. Pokoknya nih kayaknya kita tuh kalau ngeliat Syifa aja kayaknya bawaannya udah seneng ya, gitu. Kayak aduh udah full color, cantik banget, Masya Allah, nular, oh Masya Allah ya. Oke ya, Syifa ini mungkin teman-teman yang belum tahu, Syifa itu biasanya mulai dikenal ya, seperti itu melalui konten TikTok-nya ya. Mungkin yang kira-kira dalam 1 tahun belakangan ini bisa dibilang tumbuh dengan pesat gitu ya, dengan hampir 100.000 like ya. Dan berapa follower Syifa? Saat ini Alhamdulillah sudah lebih dari 50.000 followers. Alhamdulillah ya. Dan menariknya nih, Syifa itu yang bikin uniknya itu adalah dia tuh sering banget nih. Dia sharing tentang perkuliahan ya, tentang beauty, tentang teknik public speaking. Karena seperti yang kita tahu, Syifa ini selain content creator, dia itu adalah seorang public speaker ya. Jadi Syifa sering banget tuh bikin konten-konten yang tips-tips menjadi MC gitu ya. Tips-tips mungkin buat kalian yang mau jadi content creator tuh seperti apa. Ini kayak saya sebenarnya deg-degan nih ngomong sama Syifa nih. Deg-degannya kayak artis India gini-gini. Jangan deg-degan Kak, Karena santai ini aja. kayaknya nih saya ini bawain acara ini diliatin Syifa tuh kayak diliatin juri saya sebenarnya. Kayak lagi kompetisi nih, aduh deg-degan nih gitu. Apa mungkin Syifa aja yang menjadi MC? Jangan ya. Nanti kalau Syifa MC-nya saya moderatornya nanti semua malah makin bingung pilih jurusan ya. Oke, selanjutnya. Oke. Ya. Next. Oke, baik, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah perkenalkan saya Kak Nur ya, saya digital marketing dari Politeknik LP3I Depok ya, dan saya kali ini berperan sebagai moderator dalam acara webinar hari ini ya, kira-kira selama 1,5 jam ke depan, Kakak, Ashifa, dan semua tim dari LP3I Depok akan mengisi acara dan menemani siang kali ini ya. Nah, di dalam webinar kali ini ada rules yang tentunya harus kalian lakukan ya. Pertama, kalian harus memastikan bahwa video yang Zoom yang kalian punya ini sekarang dalam kondisi mute ya gitu. Jadi kakak mau semua peserta mudah-mudahan bisa termute dengan baik suaranya karena supaya suara kakak dan suara Syifa bisa lebih fokus nih didengar sama kalian selama acara berlangsung. Ya. Kedua adalah semua peserta yang hadir di sini nantinya akan diberikan sertifikat gitu ya dari sebagai tanda terima kasih kita untuk mengikuti acara hari ini ya. Selain itu adalah kalian pastikan buat teman-teman yang mungkin nantinya akan mau punya pertanyaan ya, kita ngebebasin kalian untuk bahkan bisa tanya langsung sama Syifa menggunakan suara ya gitu. Jadi bukan sekadar dari chat aja. Dan tapi itu nanti ya di sesi tanya jawab ya gitu. Jadi pokoknya kalau kalian nih sekarang kira-kira udah mau tahu nih yang mau ditanya apa, tolong di hold dulu. Nanti ada sesinya, kalian bisa ngobrol dengan bebas sama Kak Syifa ya. Tentunya mungkin setelah penjelasan yang akan Kak Syifa kasih begitu ya Kak Syifa. Dan yang terakhir adalah giveaway. Nah, gimana caranya dapetin giveaway? Kita punya giveaway untuk 4 orang pemenang ya yang nonton acara ini sampai akhir. Tapi ya ada syaratnya dong gitu. Syaratnya adalah kalian harus jangan lupa pastikan kalian sudah follow IG dari LP3I Depok dan IG-nya Kak Syifa gitu. Lalu selama acara ini berlangsung, tolong pastikan nih handphone kalian stay update
ya cukup cekrek gitu, tambahin captionnya apa nih, seru banget dengerin Kak Syifa ngobrol nih sama Kak Nur dan segala macamnya itu, upload ke story dan jangan lupa tag ke LP3 Depok dan ke Instagramnya Kak Syifa gitu ya, biar nanti bisa kita repost dan kita juga bisa sambil nentuin siapa sih yang kira-kira berhak mendapatkan giveaway dari kita dan souvenir cantik dari LP3I Depok ya. Dan yang terakhir adalah pokoknya nanti selama acara ini akan terbagi dalam 2 sesi ya gitu. Yang pertama nanti akan ada yang akan bisa melakukan nanti ikut ya, di sini aja, pakai wifi di sini aja. Bagaimana sih mungkin supaya kalian bisa lebih yakin gitu dalam menentukan jurusan yang tepat setelah kalian lulus dari SMA nanti, atau mungkin buat teman-teman yang sekarang masih kuliah juga nggak apa-apa, tetap stay tune karena Kak Syifa sendiri juga banyak banget tips-tips tentang perkuliahannya, apalagi terutama di tengah pandemi seperti ini ya. Begitu Kak Syifa. Oke deh, kayaknya mungkin karena sebenarnya ini harusnya gini Kak Syifa, harusnya ini ada slide-slide lagi nih sebenarnya. Oh, oke. Harusnya mungkin ada foto-fotonya Kak Syifa nih, banyak banget nih aku masukin nih ya ke dalam slide-nya, cuman sayangnya entah mengapa nih gitu kan. Ini slide-nya nggak gerak gitu. Jadi mungkin memang nggak apa-apa, yang penting muka Kak Syifa aja yang terpajang. Jangan wajah saya, nanti mereka pada terpaku membisu ya. Oke deh kalau kayak gitu, kayaknya itu aja cukup dari saya gitu. Selanjutnya mungkin tim bisa dibantu untuk selanjutnya kita ada sesi presentasi dari Kak Syifa tentang galau dalam memilih jurusan dan bagaimananya sih tips agar kalian bisa menentukan langkah dari sekarang. Oke, silakan tim, sudah bisa di-share? Sudah bisa? Oke, nggak apa-apa. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Nur, untuk kesempatan yang diberikan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak karena telah bersedia hadir, menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini walaupun weekend, tapi harus tetap semangat ya untuk bisa sama-sama sharing pada siang hari ini. Perkenalkan, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Nur, saya adalah Syifa Aulia Putri, saya merupakan alumni dari program pendidikan vokasi jurusan penyiaran multimedia Universitas Indonesia, dan saat ini saya bekerja sebagai growth specialist pada salah satu perusahaan media digital. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Narasi, salah satu produknya adalah Mata Najwa, ya saya bekerja di situ sebagai growth specialist. Dan selain itu saya juga menjadi seorang MC, moderator, talent dalam berbagai kesempatan lainnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah follow social mediaku, mulai dari Instagram, TikTok, atau mungkin Facebook dan Twitter yang nggak terlalu aktif gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya gitu, kayak, duh, Kak Syifa tuh kayaknya enak banget ya, karena pekerjaan dan juga jurusannya kayaknya super inline gitu, sangat amat relatable. Atau mungkin kayaknya Kak Syifa tuh udah tahu deh, passion-nya tuh dari dulu ada di mana. But honestly, 5 tahun lalu, aku itu jadi orang yang nggak tahu mau pilih jurusan apa, aku nggak tahu what is my passions, dan sebetulnya aku mau jadi apa sih nantinya. So, hari ini kita akan bahas tentang galau pilih jurusan, tentukan sekarang, melangkah pasti di depan. Boleh di next slide-nya? Boleh di next. Oke. I don't know what my passion is. Ini satu kalimat yang bisa aku bilang menggambarkan diri aku 5 tahun lalu ketika aku masih duduk di jurusan A, aku langsung cari-cari tentang jurusan itu, lalu aku lihat, kayak ini sesuai deh sama minat bakat aku mau pilih jurusan ini, nanti, oke, aku udah pilih jurusan A. Kebesokannya, ketika aku melihat ada temanku yang B, pilih jurusan B, aku cari-cari lagi,
lalu aku ganti lagi ke jurusan B, dan begitu seterusnya. Jadi aku selalu pelin-pelan ganti-ganti jurusan dan belum punya pendirian. Padahal dulu aku ingat banget, aku itu pengen banget dan tertarik banget sama yang namanya sistem informasi. Tapi memang ada rasa takut dalam diri aku. Yang pertama itu adalah aku takut banget bahwa nanti ke depannya aku nggak bisa menjalankan perkuliahan dengan baik, atau yang kedua aku nggak bisa untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang nantinya akan aku dapatkan ketika berkuliah. Rasa takut, takut, dan takut. That's why aku tulis di sini, yang pertama sebetulnya mungkin kamu tuh tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi takut untuk mengejarnya. And the second one, kamu tuh takut terkait dengan berbagai tantangan dan juga kesulitan yang akan kamu hadapi ke depan. Ini dua hal besar yang akhirnya aku sadari saat itu, ini ternyata hal yang mematikan atau yang membuat aku bingung mau pilih jurusan apa. Next. Oke. Terus apa yang harus dilakukan ya, Kak? Ketika kita bingung mau pilih jurusan apa, you have to find what you want to do. Kamu harus cari tahu, kamu itu sukanya di mana sih? Dan ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan, yang bisa teman-teman ikuti untuk bisa tahu teman-teman mau pilih jurusan apa. Gimana caranya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Boleh di next? Next. Oke. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah ask to yourself, is there something that you already love doing? Aku sering banget mendapatkan banyak DM bilang, Kak, aku nggak tahu minat bakatku di mana. Kak, aku nggak tahu passionku apa. But trust me, sebenarnya kamu tahu, tapi kamu belum menyadarinya aja. Jadi kalau misalkan aku tanya, mungkin teman-teman masih bingung, aduh minat bakatku apa ya, Kak? Teman-teman kalau aku tanya, buka media sosial, teman-teman pasti explore-nya ini beragam kan ya. Ada yang mungkin melihat ternyata explore-nya beauty. Ada yang mungkin lebih kepada teknologi, atau mungkin kepada games. Nah, dari beberapa bidang yang teman-teman lihat di ekspor teman-teman, pasti teman-teman ada suatu ketertarikan nih terkait dengan suatu bidang tertentu. Nah, dari suatu bidang tersebut, teman-teman bisa lihat dari berbagai macam sudut pandang. Misalkan aku ambil contoh, aku suka beauty. Kenapa aku suka beauty? Apakah aku suka modelnya yang di make upin? Atau aku suka karena make upnya? Atau aku suka karena set yang mereka buat yang menjadikan video beauty ini menarik dilihat sama orang lain. Nah, beberapa hal itulah yang teman-teman harus cari, teman-teman harus kulik di bagian mana sih sebenarnya interest teman-teman terkait dengan bidang tersebut. Kalau di sini, yang dulu aku lakukan adalah akhirnya listing dua hal, yaitu yang pertama, apa yang aku sukai sebagai hobi, dan apa yang aku sukai yang ingin aku jadikan sebagai profesi aku. It's different thing. Untuk sebagai hobi, aku suka nyanyi, aku suka nari, aku suka acting, aku suka beauty, tapi aku nggak mau terlalu fokus di sini untuk jadi profesional di bidang ini. Next, karena aku suka berkomunikasi dengan orang lain, suka bermain media sosial, tertarik dengan teknologi, dan aku suka banget melihat dokter, aku mau jadikan ini sebagai profesi aku ke depannya. Next slide. Ketika kamu udah tahu hal apa sih yang kamu sukai dan ingin kamu jadikan sebagai profesi untuk kedepannya, you can do as much research as possible. Kamu bisa cari tahu kira-kira jurusan apa ya yang sesuai sama apa yang sudah aku listing sebelumnya. Di sini aku kasih contoh, aku suka berkomunikasi dengan orang lain. Berarti aku kira-kira bisa masuk jurusan ilmu komunikasi. Lalu aku suka bermain media sosial. Ini juga aku bisa masuk ke dalam jurusan ilmu komunikasi ataupun marketing communication. Lalu aku tertarik dengan teknologi, aku bisa masuk ke dalam teknik komputer atau sistem informasi. Dan yang terakhir, aku suka melihat dokter, berarti aku bisa masuk ke dalam fakultas kedokteran. Ini dari apa yang sudah kamu klasifikasikan sebagai hobi dan juga profesi kamu bisa mencari tahu nih lebih lanjut terkait apa ya kira-kira jurusan yang relatable dengan apa yang aku suka. Oke, next. Nah, aku sering banget ya, kalau misalkan aku sering dapat pertanyaan kayak, Kak, aku tuh udah ngelakuin research, aku udah listing apa sih sebetulnya yang aku suka, tapi masih banyak yang bilang, aku ternyata masih bingung juga nih, Kak. Terus apa yang harus aku lakuin? Yang pertama, kamu bisa mengikuti tes minat bakat secara online. Ini banyak banget di Mbah Google gitu ya, karena sekarang udah zamannya digital, you can search it on
Google, kamu bisa langsung cari tes minat bakat online. Lalu yang kedua, kamu bisa untuk mengikuti psikotes untuk meyakinkan pilihanmu. Psikotes ini waktu aku kelas 12 SMA, aku di-provide sama sekolah, jadi aku bisa mengikuti psikotes secara offline waktu itu karena belum ada corona. Dan menurutku, ketika kamu mengikuti tes minat bakat ataupun tes psikotes, kamu harus menjawab semua pertanyaannya dengan jujur, sesuai dengan apa yang memang kamu rasakan. Jangan karena kamu mikir kemarin, kayaknya aku ngeliat temen aku mau masuk teknik mesin keren deh. Terus kamu kayak ngisi psikotesnya, oh kayaknya ini yang menjurus ke teknik mesin nih. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi kamu harus benar-benar jujur sesuai dengan keadaan diri kamu, apa yang kamu sukai saat itu, agar hasilnya sesuai. Dan saat itu, menariknya, aku mendapatkan psikotes sesuai dengan yang sudah aku breakdown sebelumnya, yaitu yang pertama adalah jurusan kedokteran, dan yang kedua adalah jurusan ilmu komunikasi. Next. Oke, nah ini akhirnya beberapa jurusan yang aku ambil ketika tes ataupun ketika undangan. Yang pertama, karena tadi aku suka jurusan ilmu komunikasi, aku ambil di jalur PPKB. Aku ambil jurusan komunikasi penyiaran multimedia broadcasting di Universitas Indonesia. Lalu yang kedua, karena aku suka jurusan ilmu komputer atau sistem informasi, aku ambil ini di perguruan tinggi swasta. Dan yang ketiga, aku ambil jurusan kedokteran melalui jalur SNMPTN. Sampai akhirnya, saat itu aku diterima di program pendidikan vokasi jurusan penyiaran multimedia Universitas Indonesia. Ini sebetulnya sama kayak Politeknik LP3I. Jadi kita tuh memang basicnya adalah program pendidikan vokasi. Kenapa sih akhirnya aku berani untuk memilih masuk ke dalam vokasi? Yang pertama, my reason is, mereka menyiapkan mahasiswanya menjadi lulusan yang siap kerja. Kalau misalkan based on my experiences, mereka itu kurikulumnya adalah 60% praktek dan 40% teori. Mungkin kalau sekarang udah berkembang lagi nih, 70% praktek dan 30% teori. Kenapa aku bilang ini jadi salah satu hal yang penting atau bagus banget? Karena kalau aku pribadi, aku hanya belajar teori tanpa praktek, aku nggak akan bisa untuk menerima berbagai pelajaran yang ada. Jadi aku merasa bahwa ketika aku ada kelas teori, lalu setelahnya diikuti oleh kelas praktek, aku merasa ini menjadi suatu hal atau benefit yang aku dapetin ketika aku masuk di vokasi untuk bisa lebih memahami materi yang diajarkan. Lalu yang kedua adalah diajar oleh dosen yang berpengalaman di bidang industri terkait atau yang bisa aku sebut sebagai praktisi. Teman-teman mungkin pernah baca berita bahwa vokasi UI sempat diajar oleh Reza Rahardian, sempat diajar oleh Acha Septriasa, aku juga diajar oleh penyiar Gen FM Mas Patra Gumala, aku juga diajar oleh Mbak Doni, beliau merupakan news anchor di TVRI. Jadi memang kita benar-benar diajar langsung sama praktisi-praktisi yang sudah expert di bidangnya. Kenapa? Makanya ketika kita berkuliah, kalau kita rajin, kita bisa menampilkan minat bakat kita sesuai dengan jurusan tersebut, kita sangat amat berpeluang mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum kita lulus kuliah. Next, kenapa aku pilih vokasi? Karena cepat lulus. Kalau aku, karena aku ambil D3, berarti aku bisa lulus 3 tahun. Lebih cepat dibandingkan teman-temanku yang S1. Lalu selanjutnya adalah aku bisa mendapatkan banyak pengalaman bahkan sebelum aku lulus kuliah. Karena apa? Karena aku diwajibkan untuk magang. Dan aku diwajibkan untuk magangnya adalah pada berbagai perusahaan yang telah bekerja sama dengan universitasku ataupun fakultasku. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin sekarang kebingungan, aduh mau magang di mana ya kalau nanti ada program magang. Kalau di vocational program semuanya benar-benar udah aman, udah terjamin karena perusahaan ini sudah bekerja sama dengan fakultas ataupun universitasnya. Jadi teman-teman akan langsung disalurkan itu sebanyak 2 kali ataupun 2 semester. Dan aku, kalau misalkan boleh share, mungkin teman-teman kayak mikir, aduh kak, vokasi, aduh D3 atau D4, nanti susah dapat kerjanya, susah cari kerjanya karena gelar. Based on my experiences, aku pribadi, aku sudah diterima bekerja di perusahaan yang saat ini aku bekerja, di Narasi, itu bahkan sebelum aku sidang. Dan awalnya itu memang karena dari program internship. Jadi menurutku vocational program ini jadi salah satu tempat yang pas banget untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan lebih banyak kurikulum praktek untuk lebih siap untuk bekerja. Dan bukan hanya aku, teman-teman aku pun yang sejurusan sama aku, itu mereka sudah diterima di perusahaan-perusahaan besar, agensi multinational company, bahkan sebelum mereka wisuda. So, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa D3 atau D4 itu direndahkan, aku bisa bilang enggak, karena kita sudah bisa untuk bersaing dengan teman-teman lulusan S1 dari berbagai macam universitas yang ada. Next.
Oke, lalu hobinya gimana, Kak? Masih tetap jalan nggak sih ketika kita milih jurusan sesuai dengan minat bakat kita, khusus untuk profesi? Masih bisa jalan banget. Next. Nah, di sini aku coba cantumkan beberapa foto, beberapa kegiatan yang memang aku ikuti, yang lebih merepresentasikan aku sesuai dengan hobi aku. Yang pertama di sini ada untuk menjadi moderator, aku menjadi Master of Ceremony, bahkan ini dalam bedah kampus Universitas Indonesia, aku jadi model photoshoot, aku jadi talent on advertising, ini bahkan ada Kuiper video dan juga ada Lazada. Jadi kalau aku bisa bilang bahwa dalam perkuliahan nanti, banyak sekali sebetulnya peluang yang teman-teman bisa ambil, bisa teman-teman pergunakan. Ketika teman-teman tahu minat dan bakat yang dijadikan sebagai hobi, dan minat bakat yang akan teman-teman jadikan sebagai profesi, teman-teman bisa jadi lebih jeli untuk melihat berbagai peluang yang ada di depan. Dan ketika aku masuk ke dalam jurusan broadcasting, bukan berarti aku nggak bisa menjalankan hobiku. Buktinya di universitas, walaupun aku jurusan broadcasting, aku bisa untuk menjalankan jadi moderator, jadi MC, bahkan jadi talent, dan nggak jarang juga aku dapat pekerjaan-pekerjaan ini bahkan dari dosen aku ataupun asisten dosen yang ada di vokasi, karena mereka praktisi yang pastinya punya relasi yang besar banget di media karena aku adalah broadcasting. Jadi aku selalu coba untuk ambil berbagai kesempatan yang ada untuk dijadikan sebuah batu loncatan dan portofolio bagi diri aku, bahkan sebelum lulus perkuliahan. Ini penting banget teman-teman, teman-teman harus bisa untuk build your portfolio sebelum lulus perkuliahan, agar nanti ketika lulus perkuliahan dan apply ketika bekerja, teman-teman udah punya banyak portofolio yang menarik, yang bisa menarik minat bakat teman-teman, menarik recruiter untuk menarik teman-teman dalam perusahaannya. Next. Ini mungkin adminnya masih terpaku sama wajah kita. Ya, mungkin agak loading gitu. It's okay. Selanjutnya. Alright. Oke, sambil nunggu slide-nya berganti, aku juga pengen kasih tahu bahwa sekarang, walaupun aku udah bekerja sekalipun sebagai growth specialist di narasi, di suatu perusahaan media digital, karena aku mengenal minat bakatku secara jeli, dan berani untuk mengambil peluang yang ada, akhirnya aku juga bisa menjalankan hobi aku saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin mengikuti juga media sosial aku, walaupun aku Senin sampai Jumat, bekerja sebagai growth specialist, Sabtu Minggu aku bisa jadi pembicara, aku bisa jadi moderator, atau MC menjalankan hobiku yang lain. Dan aku selalu bilang bahwa izinkan diri kamu untuk berproses dengan berbagai hal yang ada. Jadi kalau misalkan ada tawaran A yang bisa meningkatkan kemampuan kamu pada bidang sesuatu gitu ya, kamu ambil aja, berani dulu aja untuk bisa meningkatkan kompetensi kamu ke depannya. Dan ini juga aku sempat bahas di TikTokku, mungkin ada teman-teman yang pernah lihat juga. Dan saat ini, memang kalau misalkan aku bisa bilang, aku juga masih tipikal orang yang berusaha untuk mengambil berbagai peluang yang ada. Ketika aku diminta untuk menjadi pembicara, oke, aku ambil. Ketika aku diminta untuk menjadi seorang MC, aku juga masih ambil. Tapi memang aku harus melihat apa hal yang harus aku prioritaskan ke depannya. Nah, selain aku jadi MC moderator, aku juga punya ketertarikan dalam bidang public speaking, serta yang kedua, aku punya ketertarikan dalam bidang pendidikan. That's why aku share ini di TikTok aku. Next. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat profil TikTok aku. Jadi memang karena hobi aku adalah lebih kepada beauty, lebih kepada singing, dancing, lalu aku juga tertarik dengan bidang pendidikan. I wanna share that I know based on my experiences, jadi aku buatin TikTok nih sebagai satu sarana teman-teman untuk bisa saling berkomunikasi dengan diri aku, untuk saling berinteraksi. Bahkan saat ini, aku juga membuatkan satu WhatsApp group di mana teman-teman ini bisa curhat terkait dengan berbagai hal, terkait dengan perkuliahan, terkait dengan sekolah misalkan, ataupun tugas-tugas lainnya. Dan akhir-akhir ini menariknya, teman-teman banyak banget yang curhat ke aku terkait dengan, Kak, aku capek banget sekolah online. Kak, aku capek banget kuliah online. Karena memang ada beberapa tipikal orang yang super sulit untuk bisa menerima pelajaran dalam sistem online. Karena memang terpaksa ya, kita harus belajar online dalam masa pandemi seperti ini. Dan kita nggak bisa untuk bertatap muka secara langsung.
Nah, mungkin aku bisa kasih ataupun share sedikit tips untuk teman-teman yang mungkin sekarang merasa lelah banget ketika berkuliah online. Yang pertama adalah you have to set your schedule each day. Kamu harus bisa untuk menentukan jadwal apa yang ingin kamu lakukan setiap harinya. Lalu yang kedua adalah kamu juga jangan lupa untuk mencatat tanggal-tanggal penting dalam pengumpulan tugas. Karena seringkali kalian merasa bahwa study from home ini aku jadinya lebih nyantai. Aku jadinya suka lebih banyak buka media sosial, malah lupa nih ngerjain tugas-tugas ataupun kewajiban yang memang teman-teman harus kerjakan. Lalu yang kedua adalah kalian harus membuat catatan untuk hal-hal penting, dan kalau ada waktu luang, teman-teman bisa mempergunakan untuk bisa mengulang pelajaran yang sudah diajarkan gitu ya pada pagi harinya atau pada siang harinya. Lalu yang ketiga adalah, nih penting banget, cari lokasi yang nyaman, yang strategis, yang benar-benar teman-teman merasa bisa mendapatkan pelajaran secara baik. Jadi jauhkan yang namanya bising, kebisingan, lalu teman-teman bisa mencari tempat yang memang sinyalnya ini bagus gitu ya, agar bisa mendukung perkuliahan ataupun pembelajaran teman-teman semua. Next. Ini ada satu kalimat yang sangat aku suka, yaitu pilihlah jurusan yang buat kamu rela belajar siang malam tanpa dibayar sekalipun. Tanpa sadar kamu cari berbagai info dari segala sumber yang ada, dan bisa buat kamu rela nggak tidur karena penasaran. Karena jujur, mau kuliah dimanapun, jurusan apapun, pasti ada kesulitan yang akan teman-teman hadapi ke depannya. Bahkan aku aja yang sudah pilih jurusan sesuai dengan minat bakat aku punya banyak banget kesulitan ketika menjalankannya. Tapi memang itu tantangannya. Teman-teman harus bisa memanage diri teman-teman bagaimana caranya mempertanggungjawabkan jurusan yang teman-teman sudah pilih di awal, hingga nanti bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Jadi memang menurut aku, pilih jurusan sesuai dengan minat bakat itu adalah sangat amat penting, agar kamu punya alasan yang kuat untuk tetap berjuang dan menyelesaikan perkuliahan tersebut. Jangan baru semester awal, kamu merasa, aduh berat banget kuliah online, aduh tugasnya banyak banget, langsung bilang, Kak, aku pengen pindah jurusan. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena aku yakin bahwa teman-teman di sini juga udah pada bijak, udah pada pintar untuk bisa memilih jurusan sesuai dengan minat bakat teman-teman. So, semangat terus untuk teman-teman semua. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk bisa menemukan minat dan juga bakat dari teman-teman based on jurusan yang teman-teman ambil, agar siap menggapai berbagai macam hal baik yang memang teman-teman impikan pada profesi ke depannya. That's all from me. Terima kasih banyak. Mari berdiskusi. Terima kasih banyak, Kak Nur. Oke, itu dia ya tadi perbincangan nih ya, sedikit ilmu dan sharingnya dari Kak Syifa. Ini kalau seandainya andaikan nih, ini nggak pandemi nih, ini pasti nih yang bertepuk tangan nih, udah gitu nih kayaknya nih. Sekarang tepuk tangannya online ya, Kak? Oh, tepuk tangannya online. Ya, jadi pakai emot aja, mungkin emot bisa berterbangan sekarang, ayo. Oke. Nah, itu dia ya, teman-teman, tadi ternyata begitu nih experience-nya Syifa nih dalam ternyata menuju jurusan yang akhirnya dia yakini dan menjadi di sudah mulai dia pupuk tuh ternyata dari dulu ya, dari awal, berdasarkan pertama itu hobi ya gitu. Kedua mungkin memang ternyata makin kesini memang makin banyak ya Syifa yang bisa memfasilitasi kita sebenarnya lebih mudah mendapatkan pendidikan atau ilmu yang kita mau gitu. Betul. Salah satunya adalah tes minat dan bakat gitu yang mungkin dulunya pernah Syifa ikuti juga. Dan spesialnya nih di LP3 itu ada juga loh tes minat dan bakat. Apalagi plus ada juga tes beasiswa. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ngerasa pengen juga seperti Kak Syifa gitu, yuk boleh aja gabung ke LP3I karena kita membuka jurusan multimedia komunikasi visual ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau jadi content creator ya, atau mungkin bahkan menjadi seperti Kak Syifa ya, hayu aja gitu. Kita sangat terbuka dan banyak banget ilmu yang bisa kalian gali di kampus LP3I ya. Dan selanjutnya nih, mungkin ini udah banyak banget nih Syifa sebenarnya yang nanya. Tapi kira-kira yang sebenarnya 50%-nya isi chatbox-nya ini muji-muji Kak Syifa ya. Oh, Kak Syifa cantik banget, Masya Allah ya. Semuanya pokoknya kayaknya antusias banget nih ya mau nanya sama Kak Syifa ya. Oke, tapi sebelum kalian semua nih, kakak dulu dong nih kayaknya. Oke. Pilih
mewakili kalian semua, mungkin kakak boleh tanya sedikit karena kakak penasaran nih. Kira-kira nih seorang Syifa itu, kira-kira mulai menyadari bahwa passionnya itu ada di komunikasi, ya bahkan mungkin sekarang Syifa itu bisa kita kenal sebagai seorang content creator dan public speaker. Sebenarnya sejak kapan sih kira-kira titik, kira-kira oke, gue yakin kayaknya memang gue lebih yakin di komunikasi. Dan boleh tahu nggak sebenarnya selain komunikasi itu Syifa itu mau jadi apa? Bila bukan Syifa yang ada hari ini tuh Syifa mau jadi apa dulunya? Silakan Syifa. Oke, jadi memang aku baru menyadari bahwa passion aku di bidang komunikasi tadi seperti yang sudah aku presentasikan bahwa hampir 1 bulan sebelum SNMPTN, mepet banget. Jadi sebelumnya memang aku bener-bener pelin-pelan banget melihat temanku pilih jurusan teknik mesin, kayaknya aku pengen masuk teknik mesin, karena kayaknya keren. Lalu aku besokannya ngeliat teman aku pengen masuk desain grafik misalkan. Terus aku kayak, kayaknya aku masuk sini, itu terus berganti dari awal aku kelas 12 karena aku merasa bahwa pressure banget ya teman-teman aku udah tahu nih mau masuk jurusan apa, tapi kok aku belum tahu. Sampai akhirnya tuh hamin 1 bulan, alhamdulillahnya dari sekolah ada psikotes, lalu aku juga ikut tes minat bakat, aku coba listing berbagai hal yang memang aku rasa, ternyata minat bakat aku di sini nih untuk sebagai hobi ataupun profesi. Lalu alhamdulillahnya karena memang aku tipikal orang yang suka berkomunikasi dengan orang lain, aku tertarik dengan media sosial, dan aku memang merasa ingin menjadikan ini sebagai profesi aku ke depannya. Dari situlah aku mulai yakin bahwa communication itu adalah hal yang ingin aku pelajari lebih lanjut untuk menjadi profesional nantinya. Karena sejujurnya dulu, kalau boleh aku flashback sedikit, dulu itu aku sebetulnya lebih banyak di depan layar, Kak, jadi talent, jadi di advertising segala macam. Dan dari situlah aku merasa bahwa, kok kalau jadi talent, aku penasaran deh, megang kamera tuh gimana ya? Terus bikin skrip tuh gimana ya? Atau mungkin ngedirect talent tuh sebenarnya gimana sih? Nah, akhirnya dari situlah aku mulai memutuskan untuk, aku kepo sama dunia belakang layar, dan aku mau fokus ke bidang komunikasi, khususnya penyiaran multimedia yang aku ambil. Dan ini pertanyaannya menarik banget menurutku. Kalau misalkan aku nggak diterima di komunikasi, aku mau jadi apa? Aku pengen banget jadi kedokteran, jadi dokter sebenarnya. Jadi dulu aku tuh pilih kedokteran gigi. Kenapa? Karena aku merasa bahwa dokter ini pertama pinter banget, lalu yang kedua punya wibawa ketika dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasiennya, dan aku merasa bahwa kedokteran gigi ini adalah tempat yang pas buat aku karena aku takut darah. Jadi aku nggak bisa ambil kedokteran karena aku tahu bahwa pasti banyak darah yang akan bercucuran gitu ya. Jadi aku ambil kedokteran gigi akhirnya. Dan kalau misalkan memang sekarang aku nggak jadi seperti sekarang, sepertinya aku akan sudah menjadi dokter gigi gitu ya. Mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi kakak tuh sebenarnya gini loh, sebelum kakak nih ya dalam research juga dong tentang Syifa ini seperti apa. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian kan baru tahu Syifa ini sekarang ya, karena mungkin dari TikTok, dari media sosial ya gitu. Tapi sebenarnya Syifa itu kalau ditarik ke belakang, dia itu sebenarnya udah entertainment banget anaknya nih. Ternyata udah nyanyi ya, udah mungkin sebenarnya udah kelihatan tuh Syifa modelingnya ya gitu. Mungkin suka jadi presenter juga. Nah, itu apakah itu semua yang sudah di-build dari kecil, apakah belum cukup meyakinkan Syifa gitu kalau kayaknya tes gue memang gue mau jadi seseorang yang berhubungan dengan entertain gitu. Sampai itu baru terjadi di Hamin sebulan sebelum masuk kuliah. Nah, itu apakah belum cukup meyakinkan Syifa? Karena sebetulnya kalau untuk di bidang talent atau modeling itu kan depan layar ya, dan aku merasa bahwa kayaknya kalau aku masuk ke jurusan spesifik terkait dengan hal itu, misalkan kayak seni peran atau mungkin lebih kepada tari gitu ya, aku merasa bahwa aku nggak mau jadiin ini sebagai satu hal profesi aku nantinya. Aku pengen punya satu keahlian lain yang memang aku dalami untuk bisa mendukung berbagai macam hobiku ini. Dan aku merasa bahwa ilmu komunikasi ataupun broadcasting yang aku ambil ini tepat banget. Karena apa? Karena ternyata aku bisa tahu belakang layar dan aku bisa jadi di depan layar. Jadi sekarang kalau misalkan mau dilihat gitu ya, aku selain bisa jadi di belakang layar, aku juga bisa jadi di depan layar. Bahkan di kantor, aku selain jadi growth specialist, aku jadi MC, moderator, dan berbagai macam hal lainnya. Itu sih yang akhirnya memutuskan bahwa aku kayaknya akan pilih ini karena aku merasa bahwa ini aku nantinya. Walaupun memang sadarnya baru 1 bulan sebelum SNMPTN. Karena kenapa? Aku tuh super pelin-pelan, Kak. Aku mikir bahwa di media ini kan punya banyak hal yang bisa mendukung, ya misalnya kayak graphic design, advertising, public relations, dan berbagai macam jurusan lainnya. Tapi sampai akhir 1 bulan itu aku merasa bahwa kayaknya penyiaran multimedia hal yang tepat
karena aku tertarik dengan radio, perfilman, dan juga tertarik dengan televisi pada saat itu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk, oke, aku akan pilih penyiaran multimedia. Gitu. Oke. Ya sebenarnya sih kalau memang mau pelin-pelan Syifa, sebenarnya nggak cuma Syifa aja nih. Kakak juga sebagai seorang cewek ya memang gitu, kebanyakan mikir. Kayak kakak tuh kalau di Indomaret tuh, aduh gue jajan apa nih, duitnya cuma sekian gitu kan. Itu loh pokoknya memang intinya kalau pelin-pelan bingung itu pasti kita alami semua ya Syifa ya. Tapi semangat nih buat kalian yang di sini. Karena webinar hari ini, itu bisa bantu kita dong tentunya sebuah untuk yakin memilih jurusan apa sih yang lebih tepat buat kalian atau mungkin untuk profesi kalian nanti ke depan. Karena memang perlu banget ya Syifa, kalau kita bisa bekerja di suatu bidang yang memang kita passion kita di situ nih. Kayak Syifa sekarang ini nih, kayaknya enak ya ngelihat dia bisa jadi punya TikTok yang bisa dibilang banyak banget followersnya gitu. Suka banyak banget. Bahkan enaknya lagi Syifa itu bisa menghasilkan uang dari apa yang Syifa suka gitu dengan waktu yang fleksibel ya, dengan ke siapa aja tanpa kayaknya kita itu enaknya itu kayak nggak terlalu diatur gitu, karena kita bahkan bisa kita dengan bebas dong sharing yang kita punya ke teman-teman gitu. Nah ini dia nih Syifa, ternyata udah banyak banget yang nanya gitu. Syifa kira-kira ready nggak nih buat jawab nih? Karena nih jujur nih ini banyak banget yang nanya, tapi Kakak Nur coba pilih ya gitu beberapa teman-teman yang nanya dan aku usahain bacain semuanya. Oke, ini yang pertama dulu Syifa ada dari Azalia nih. Hai Kak Syifa, makasih buat sharing-nya. Aku mau nanya nih, gimana ya caranya biar bisa yakin kalau itu hobi kita. Dan mungkin ada yang bisa dijadiin profesi buat jurusan buat kita nanti. Karena masalahnya Kak, gimana juga nih kalau ternyata ini artis Instagramnya itu bisa dibilang belum didukung 100% oleh orang tua gitu untuk kita memilih jurusan yang kita mau gitu. Bagaimana nih? Mungkin bisa dihubungkan dengan pengalaman Syifa, apakah mungkin didukung dengan orang tua seperti apa? Thank you so much for the question, Azalia. It's really great questions. Mungkin kalau aku bisa jawab, gimana caranya kita untuk yakin akan hobi kita ataupun profesi yang akan kita jalankan based on jurusan kita nanti. Seperti yang tadi aku bilang, yang pertama adalah you have to search. Kamu harus ask yourself first, apa sih sebenarnya hal yang kamu suka? Minat bakat kamu ada di mana? Kalau misalkan kamu masih bingung banget, kamu bisa tes minat bakat ataupun psikotes online untuk bisa membantu. Lalu yang kedua, kalau misalkan terkait jurusan, do as much research as possible. Ini penting banget. Karena misalkan, kalau misalkan kamu udah tahu nih, misalkan aku mau masuk jurusan ilmu komunikasi, tapi kamu nggak tahu tipe pembelajarannya seperti apa, tugasnya seperti apa, apakah alumninya masuk ke dalam perusahaan apa, prospek kerjanya seperti apa, ini hal yang penting banget. Dan aku melakukan ini beratus-ratus kali gitu ya, bahkan sampai berbagai macam alumni tuh aku tanyain, Kak gimana sih cara belajarnya? Kak gimana tugas-tugasnya? Dosen-dosennya seperti apa? Apakah memang mereka kompeten di bidangnya atau tidak? Dan memang kamu harus bisa meyakinkan diri kamu bahwa, oh ternyata aku sukanya di bidang A nih, berarti aku pengen ini jadi profesi aku ke depannya. Memang semuanya ini akan balik lagi kepada diri kamu sendiri, bahwa tes minat bakat ataupun psikotes pun hasilnya sebenarnya itu hanya bantuan aja. Ketika kamu lihat, oh ternyata jurusan ilmu kedokteran misalkan, atau jurusan ilmu komunikasi, itu hanya bantuan aja. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang bingung dan ketika melihat tes minat bakat online, duh kayaknya bukan ini deh. Itu semuanya akan kembali lagi kepada diri teman-teman masing-masing. Dan kalau misalkan untuk didukung atau enggak sama orang tua, kalau aku pribadi, alhamdulillah aku didukung, tapi mungkin teman-teman juga masih ada beberapa yang struggling with it, gitu ya, karena melihat bahwa orang tua pengennya jurusan A, tapi aku pengennya jurusan B. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin bisa aku kasih. Yang pertama adalah kamu harus listing dari berbagai macam jurusan yang mungkin diarahkan oleh orang tua kamu, sama jurusan yang kamu pilih. Kamu list plus minusnya apa? Apakah memang nanti prospek kerjanya sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Dan kalau misalkan kamu udah tahu plus minusnya apa dan based on minat bakat kamu atau enggak, kamu bisa untuk berdiskusi lagi nih sama orang tua kamu. Mah, Pak, kayaknya aku lebih cocok di sini nih. Boleh nggak kalau misalkan aku pengen masuk jurusan ini aja based on minat bakat aku? Karena aku khawatir kalau misalkan aku menjalankan jurusan yang nggak sesuai sama apa yang aku inginkan, nantinya akan A, B, C, D. Kamu harus bisa explain apa sih sebenarnya plus minus yang akan kamu
dapatkan ketika kamu memang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat bakat kamu. Dan yang paling penting, ketika kamu sudah memilih minat bakat sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu harus belajar yang baik pastinya. Kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu bisa dapat nilai yang baik, bisa dapat pekerjaan yang maksimal nantinya. Karena sejujurnya banyak banget teman-teman aku yang juga dikekang sama orang tuanya, tapi ini aku nggak mengajarkan untuk harus bertolak belakang sama orang tua ya, memang harus didiskusikan terlebih dahulu. Tapi banyak beberapa teman aku yang dikekang oleh orang tuanya, sekarang malah jadi orang yang sangat amat berhasil, karena mereka build ini semua tuh dari nol, sendiri, dan mereka benar-benar lebih menghargai setiap proses yang ada. Gitu sih, Kak Nur. Oke, bagus banget tuh jawabnya. Mudah-mudahan itu bisa sangat membantu ya, Zalia ya, untuk bisa nentuin apa sih kira-kira ya yang lebih kamu yakini ke depannya. Nah, buat suasana yang lebih hidup lagi nih, Syifa gitu, kita memberi kesempatan buat teman-teman untuk tanya langsung ke Syifa menggunakan suara. Ya, jadi supaya nggak ada suara kakak aja nih gitu kan, supaya kalian mungkin lebih happy lagi gitu, serasa ngobrol langsung sama Syifa, yuk kakak buka kesempatan untuk ngobrol langsung sama Syifa dengan suara ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, silakan boleh nanti dibuka suaranya, tapi tolong izin dulu ke kakak supaya nanti kakak bisa atur ya kapan waktu yang pas. Kedua juga kalian, jangan lupa selama acara ini berlangsung, kita ada giveaway di akhir acara, jadi buat semua yang stay tune sampai akhir, kakak akan umumin hadiah di akhir acara ya. Jadi tolong tetap stay tune dan pastikan jangan lupa update dan mention story kalian ke Instagram LP3 Depok dan Syifa ya gitu. Pokoknya kakak tunggu nih siapa-siapa aja nih ya. Oke, ini selanjutnya ada penanya yang katanya mau ngeluarin suara. Halo Syifa, halo Siti Nabila. Halo. Halo Kak. Nah, oke, Siti Nabila silakan. Halo Kak Syifa. Halo. Halo. Iya, halo. Silakan Nabila, mau nanya apa? Aku kan jurusannya di SMK itu administrasi perkantoran. Nah, orang tua tuh pengennya jurusan kuliah aku sama kayak SMK administrasi perkantoran. Cuman passionnya aku sukanya tuh kayak jualan online, marketing, bisnis, kayak gitu Kak. Nah, gimana caranya buat ngeyakinin orang tua biar ngizinin ngizinin aku ikut jurusan yang aku mau gitu. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Siti Nabila pertanyaannya. Aku langsung jawab atau gimana, Kak Nur? Boleh, silakan Syifa langsung jawab. Oke, ini sebenarnya ini pertanyaan yang banyak banget masuk juga ke DM aku. Kak, aku tuh pengen pilih jurusan ini, tapi memang based on orang tua aku pengennya A gitu ya, atau B. Kalau misalkan aku lihat, memang karena kamu basicnya adalah dari SMK Administrasi Perkantoran, mungkin, ini hanya spekulasi aku aja ya, mungkin orang tua kamu ini ingin kamu lanjut ke administrasi perkantoran juga, apalagi terlebih mungkin vocational program, karena kamu udah basicnya ini udah banyak di prakteknya nih. Atau mungkin orang tua kamu melihat bahwa kamu udah expert di bidang ini dan ingin untuk lebih meningkatkan ilmu kamu lagi di bidang administrasi perkantoran. Toh, kalaupun misalkan kamu pilih administrasi perkantoran di jurusan, untuk online marketing atau misalkan jualan kamu gitu ya, itu sebenarnya masih bisa dijadikan suatu hobi yang berkesinambungan. Misalkan kamu sambil ngejalanin administrasi perkantoran, kamu juga masih bisa menjalankan jualan online. Kamu bisa ikut berbagai macam course yang ada misalkan. Tapi kalau misalkan kamu memang kekeh banget, aku pengen mendalaminya misalkan marketing, atau aku pengen mendalaminya lebih pada manajemen bisnis. Kamu bisa lebih listing lagi. Apakah memang administrasi perkantoran ini akan kamu pergunakan nantinya atau enggak ya? Atau mungkin sayang enggak ya kalau misalkan aku ngelepas ilmu-ilmu aku yang ada di administrasi perkantoran untuk mengejar jurusan manajemen bisnis ini. Kamu harus listing plus minusnya apa, lalu diskusikan lagi kepada orang tua kamu, Pak, kayaknya kalau misalkan aku masuk administrasi perkantoran, kayak gini deh plus minusnya. Kalau misalkan jualan online kayak gini deh. Dan yang paling penting adalah kamu harus tahu prospek ke depannya kamu mau jadi apa. Mungkin kalau kamu masuk ke administrasi perkantoran, orang tua kamu berpikir bahwa kamu akan settle nantinya. Kamu bisa menjadi sekretaris misalkan, atau mungkin beberapa posisi lain yang jelas untuk strata ataupun perkembangan karirnya. Sedangkan kalau misalkan jualan online, mungkin orang tua kamu melihat bahwa ini bukan suatu hal yang kamu bisa jadikan sebagai profesi settle kamu ke depannya. And you have to search
bidang lain yang memang harus kamu geluti. Jadi kamu harus melihat di situ, apa memang profesi yang ingin kamu dapatkan nantinya atau kamu raih nantinya, dan apakah ini akan menjadi profesi utama atau profesi yang mendukung kamu untuk bisa mengembangkan berbagai macam hal lainnya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Terima Oke. kasih Kak Siva. Sama-sama. Oke, nah memang ya Syifa kini ya kita kadang susah ya ngubah mindset orang tua gitu. Kalau bagi mereka itu mungkin pekerjaan sebagai orang kantoran adalah profesi yang settle nih, kira-kira yang pasti kayak gitu, yang pasti menghasilkan gitu kan, pasti menunjang gitu kan, bahkan bisa sampai hari tua. Padahal gitu di era digital seperti ini sebenarnya profesi yang kayak Syifa gitu kan, sebagai content creator yang mungkin dulu dianggap kalau di mata orang tua yang mungkin agak kolot gitu ya, itu mungkin gak jelas gitu ya, apalagi pasti dong kebanyakan di rumah apa mungkin jangan-jangan gitu kan. Tapi mungkin hari ini banyak ini ya, orang tua tuh pada bingung. Ini anaknya banyak di rumah tapi kok bisa dapat duit gitu kan, dari mana? Padahal mungkin mereka ya seperti yang tadi nanya ya bisa ada yang dari bisnis online ya gitu kan, itu semua bisa menghasilkan loh gitu. Makanya nih baik lagi kalian pokoknya gimana caranya pokoknya harus bisa ngeyakinin orang tua, begitu ya Syifa ya gitu. Betul sekali. Karena mungkin ya memang kalau Syifa alhamdulillah ya Syifa dari dulu ke belakang sudah didukung ya sama mama papa ya untuk bisa sampai di profesi hari ini. Nah ternyata nih Syifa banyak juga nih yang mau nanya pakai langsung ngobrol sama Syifa ini ya. Nah, ini setelah ini tadi ada yang namanya Nur Laila. Oke, halo Nur Laila, silakan. Halo Kak. Halo. Halo Nur Laila. Hai Kak Siva, aku mau nanya. Iya. Halo Nur Laila, ya silakan ditanya pertanyaannya apa? Kan aku udah pernah ikut tes minat bakat. Nah, terus hasil tes minat bakatnya itu hal yang gak aku sukain. Terus itu gimana ya, Kak? Oke, thank you so much untuk pertanyaannya. Memang seperti yang tadi aku bilang, bahwa tes minat bakat ini hanya jadi suatu referensi tambahan atau referensi pendukung teman-teman. Aku sering banget juga dapat curhat dari teman-teman bahwa Kak, tes minat bakat aku ternyata beda nih. Mungkin ini adalah hal yang teman-teman nggak sadarin yang sebenarnya mereka teman-teman tuh suka. Misalkan kayak aku tiba-tiba tes minat bakatnya teknik mesin, tapi aku sukanya ilmu komunikasi. Gimana caranya aku untuk bisa memutuskan atau menentukan sebetulnya jurusan apa yang aku suka? Balik lagi kepada do as much research as possible. Kamu harus tetap lebih tahu lagi, lebih mencari tahu lagi terkait dengan jurusan tersebut. Apakah memang kamu ingin jadikan teknik mesin ini sebagai suatu profesi atau ilmu komunikasi? Kamu akan lebih suka di mana? Maka dari itu, aku sekali lagi bilang bahwa tes minat bakat dan psikotes hanya untuk sebagai referensi tambahan aja untuk teman-teman bisa melakukan research ke depannya. Gitu. Oke, sudah cukup? Terima kasih, Kak Siva. Sama-sama. Sudah cukup. Mas banget, gitu. Oke, gimana nih kalau supaya acaranya makin lebih meriah nih, Syifa, gitu. Ini kan ternyata banyak banget nih yang nanya, dan mau nanya langsung pakai suara, gitu. Gimana sekarang kalau mau yang nanya pakai suara, harus ada passwordnya, gitu. Wow. Itu seperti apa? Ikutin aku ya. Oke, passwordnya adalah LP3I, cepat, tepat, kerja. Oke, sekali kakak ulang ya, biar lebih hafal nih. Passwordnya adalah LP3I, cepat, tepat, kerja. Nah, oke ya, gimana? Sudah cukup jelas? Kalau udah cukup jelas, pokoknya kakak bakal lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya, itu namanya adalah tadi ini dia nih, Retno. Oke, halo Retno. Retno Azkia Sufi Utami. Oke, halo. Halo Kak. Passwordnya. LP3I, cepat, tepat, kerja. Banget ya. Oke, soalnya pertanyaannya. Oh ya. Halo Kak Siva. Halo. Jadi gini Kak, aku mau nanya. Kan aku udah beberapa kali tuh ikut tes minat bakat. Nah, tes minat bakat aku tuh minatnya tuh ada yang berhubungan dengan seni, terus berhubungan dengan administrasi gitu, dan berhubungan sama sosial. Nah, sementara bakat aku tuh intrapersonal, itu lebih memahami diri gitu Kak. Aku pernah ikut tes minat bakat gitu. Nah,
Cuman aku awalnya pengen masuk pendidikan administrasi perkantoran, tapi makin kesini tuh kayak ragu gitu, terus nggak yakin gitu. Pernah berpikir juga pengen masuk ke psikolog kan gitu, tapi kayak gimana ya Kak, ragu, bingung, nanti bakalan tepat gak ya, atau malah jadinya tuh jadi beban buat aku gitu. Menurut Kakak gimana Kak? Oke. Nah, based on yang aku kasih tahu juga tadi di awal, memang rasa takut ini nih yang jadi hambatan terbesar. Kalau misalkan aku boleh tanya, kamu prefer administrasi atau psikologi karena memang kamu ingin melihat nantinya lebih bagus profesinya yang mana atau seperti apa? Kalau misalnya untuk administrasi, karena aku juga SMK, jurusannya juga administrasi. Nah, kalau misalnya psikologi itu, aku suka banget lebih mahamin orang lain, tentang mahamin lingkungan sendiri gitu. Jadi, lebih mahamin perasaan orang lain tuh aku gimana ya, lebih suka, pengen penasaran aja gitu, pengen banget tahu gitu. Oke, kalau misalkan saran dari aku, yang pertama tadi, apakah memang kamu harus research juga nih? Kalau misalkan psikologi, kira-kira akan bekerja di mana sih? Kalau misalkan administrasi akan bekerja di mana sih? Dan apakah memang nanti jenjang karirnya itu akan lebih, kamu lebih suka yang mana gitu? Karena nanti kan kita pasti berkuliah juga tujuannya untuk bekerja ya. Iya. Apakah kamu udah research sampai ke arah sana atau belum? Nah, kalau misalnya itu baru yang pendidikan administrasi perkantoran aja. Kalau misalnya psikolog itu belum terlalu banget, baru sekedar tahu, tapi belum terlalu banget gitu. Oke. Kalau dari aku sebetulnya administrasi atau psikologi dua-duanya bagus-bagus banget gitu ya, dan bisa masuk ke dalam berbagai macam perusahaan besar nantinya. Nah itu dia, makanya akan balik lagi kepada diri kamu sendiri, apakah memang kamu lebih nyaman nantinya kira-kira berprofesi sebagai seseorang yang expert di bidang administrasi, ataupun sebagai psikolog gitu ya. Kamu harus coba cari tahu dulu, listing lagi plus minusnya apa, kamu lihat bahwa oh kayaknya Halo? Halo? Halo, Syifa? aku pengen banget profesiku ini, tapi Halo, mungkin Syifa bisa kembali terhubung? Oke. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Masih dengan Retno. Halo, Retno. Iya Kak, halo Kak. Oke, berarti mungkin kebetulan Kak Syifanya lagi masih ada masalah ya, gitu dengan jaringannya. Gak apa-apa, sambil nunggu Kak Syifa masuk. Gitu. Halo? Iya, mohon maaf teman-teman yang sudah nanya, tolong suaranya yang rasa tadi sudah nanya, Siti Nabila, tolong suaranya di-mute kembali ya. Ya, bisa seperti itu ya, supaya nanti kita terfokus sama suara Kak Syifa gitu, supaya tidak terganggu. Ya, oke teman-teman, mungkin ada masalah sedikit di jaringannya Kak Syifa ya, gitu sambil nunggu. Sambil nunggu Kak Syifanya kembali, kakak kebetulan punya temen nih, gitu ya, yang sedikit mau sharing tentang. oh Kak, maafin, ternyata tadi wifi aku agak bermasalah sedikit. Oke. Halo Syifa. Itu kayak live sendiri, aku bingung. Aku juga tadi udah, aduh Syifa mana Syifa gitu. Aman. Kalau di rumahku lagi hujan, jadi biasa kan wifi-nya suka agak-agak ya. Ini insya Allah Anda pakai modem. Pokoknya makanya teman-teman tolong kita berdoa ya, pandemi ini segera berakhir gitu. Ya Allah. Masalah seperti ini bisa gitu, hilang ya gitu. Aduh tadi ya. Syifa kita di sini.
Soalnya nanti kalau saya yang gantiin semua pada left pokoknya. Oke. Oke, Syifa tadi masih mau dilanjutkan tadi pertanyaannya? Boleh, tadi agak terpotong kah di bagian jawaban Retno atau? Tadi masih terpotong, Syifa. Oh, masih terpotong, oke. Oke, jadi kalau misalkan dari aku untuk Retno Atskia, yang pertama kamu harus listing lagi apakah memang nanti profesi di bidang administrasi atau psikologi yang memang lebih kamu sukai gitu. Karena memang kalau misalkan aku sendiri pun kalau mau dibilang gitu ya, jurusan ilmu komunikasi, tapi ternyata hobi aku juga masih bisa berjalan kok di bidang yang lainnya. Jadi memang kamu harus listing kira-kira apa yang akan kamu prioritaskan ke depannya untuk bisa meraih profesi yang ingin kamu dapatkan nantinya untuk tujuan yang lebih besar pastinya. Kayak gitu sih kalau dari aku, Kanur. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama, maaf ya terpotong. Iya, nggak apa-apa, Kak. Makasih banyak. Oke, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan insya Allah ke depannya lebih lancar lagi ya, Syifa. Sinyalnya ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Sama aku juga di sini deg-degan nih sebagai hostnya gitu. Tadi aku kira apakah sinyalku yang bermasalah? Aduh, gitu ya. Oke, nah ini kayaknya sebenarnya selain penanya yang melalui suara gitu, ada juga nih beberapa penanya kita yang sebenarnya tadi udah ngetik, tapi mungkin satu dan lain hal dia tidak bisa ngomong langsung, mungkin Kak Nur wakilkan ya Syifa ya gitu. Oke, siap Kak Nur. Oke, ini ada pertanyaan dari Rizka Nur Fitriani gitu. Halo Rizka gitu. Assalamualaikum Kak Syifa gitu. Aku mau tanya nih, gimana sih caranya menghilangkan rasa pelin-pelan itu dalam memilih jurusan yang benar-benar sesuai dengan yang kita mau? Terima kasih. Oke, menghilangkan rasa pelin-pelan. Benar ya kata Kak Nur tadi bahwa kita pastinya selalu merasa pelin-pelan dalam berbagai hal, bukan hanya jurusan, tapi memang dalam berbagai hal gitu. Cuma kalau misalkan memang konteksnya lebih kepada jurusan, yang pertama kamu harus jadi tegas kepada diri kamu sendiri. Jadi kalau misalkan tadi kamu udah listing, kamu udah do some research, kamu harus tegas, oke, kayaknya aku akan ambil ini nih. Jangan yang namanya pelin-pelan lagi karena mendengar A ngomong apa, mendengar B ngomong apa. Jadi ketika kamu udah pilih jurusan A, kamu harus stick to it. Kamu nggak bisa yang namanya karena udah yakin ngedengar teman kamu, jurusan ini nanti prospek kerjanya nggak bagus tahu, atau jurusan ini gini tahu. Nah, itulah hal yang harus kamu hindari gitu ya. Lalu yang kedua adalah hindari untuk selalu menjadi kayak iya aja dalam berbagai kesempatan. Misalkan, kamu mau jadi ini ya? Iya. Kamu mau jadi ini ya? Iya. Kamu suka sama ini ya? Iya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu benar-benar harus divine. Apa sih sebetulnya memang kamu sukai? Apa yang kamu nggak sukain? Apa yang pengen jadi profesi kamu ke depannya? Apa yang nggak pengen jadi profesi kamu ke depannya? That's why aku bilang bahwa listing hal yang kamu suka dan apa yang nggak kamu suka itu sangat amat penting. Karena kenapa? Ketika kamu nanti bekerja, ketemu sama, misalkan kamu memilih jurusan yang nggak sesuai sama minat bakat kamu, dan ketika bekerja tuh malah jadinya kayak beban. Atau mungkin bahkan ketika perkuliahannya aja tuh beban banget. Karena kamu merasa bahwa ini tuh bukan yang aku mau tahu sebenarnya, ini tuh bukan minat bakat aku tahu. Jadi emang menghilangkan rasa pelin-pelan itu aku yakin butuh proses, tapi memang mulai dari sekarang kamu harus mencoba untuk tegas kepada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa untuk memilih satu hal yang memang untuk tujuan hidup kamu ke depannya, untuk bisa mengembangkan karir kamu ke depannya. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya tadi Rizka Nur Fitriani ya gitu. Mudah-mudahan sudah cukup bisa membantu kamu ya dalam menghilangkan rasa pelin-pelan dan lebih yakin lagi dalam memilih pekerjaan. Oke, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Deliani, tapi sebelum itu tolong please Kakak ingetin ke kalian karena ada beberapa penang giveaway di akhir acara yang Kakak umumkan. So, tetap stay tune sampai akhir acara dan yang mau nanya silakan dipersiapkan dan jangan lupa untuk tag ke Instastory Instagram LP3 Depok dan @Kasyifa juga ya gitu, karena nanti kita akan menentukan siapa aja sih yang menang ya gitu. Jadi jangan lupa tetap stay tune dan aktif bertanya. Oke, selanjutnya ada Deliani. Halo, Deliani Nurholidah. Halo Kak. Jangan lupa passwordnya. LP3I cepat tepat kerja. Oke, silakan. Halo Kak Syifa. Halo Deliani. Jadi aku mau nanya nih, gimana sih cara supaya kita bisa percaya diri saat public speaking? Dan aku juga mau tahu cerita awal Kak Syifa bisa masuk di dunia public speaking tuh gimana sih? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini menarik banget pertanyaannya karena berbeda dari yang lain. Ini bertanya ternyata tentang public speaking. Sebetulnya dulu itu kalian percaya atau nggak percaya, aku adalah orang yang super pemalu
Bahkan kalau misalkan mau ngomong depan kelas aja, itu gemeteran sampai keringet dingin dan mual, pengennya muntah gitu ya. Kenapa akhirnya aku bisa masuk ke dalam public speaking, ini juga unik banget menurutku. Jadi waktu kuliah, aku berani untuk mengambil kesempatan aku untuk ikut kompetisi beauty vlogger. Dan menariknya saat itu aku ketemu sama MC yang tandem tuh berdua, cewek cowok. Dan ternyata MC yang perempuan ini ingin pensiun. Jadi MC yang cowok ini lagi cari partner ceritanya. Nah, akhirnya karena dia melihat bahwa, kayaknya nih anak berpotensi nih ketika memperkenalkan diri, misalkan waktu aku kompetisi, dia ngechat aku atau mendekati aku gitu ya. Kayak, Syifa, kamu mau nggak jadi MC? Aku yang seorang yang pemalu, yang deg-degan kalau ketemu banyak orang, pasti kayak mikir dulu kan, aduh, ambil nggak ya. Tapi karena tadi aku bilang, aku mencoba untuk ambil berbagai peluang yang ada, akhirnya aku ambil, beraniin aja. Aku ambil itu, dan sampai akhirnya kalau boleh aku cerita juga, pertama kali MC, itu aku cuma diem doang, Kak. Aku benar-benar cuma diem doang, cuma ngomong kayak, iya, saya Syifa Aulia Putri, lalu yang lebih banyak berbicara adalah partner MC-ku yang cowok. Sampai akhirnya dari situ aku belajar terus, aku alhamdulillah dikasih berbagai kesempatan untuk jadi MC dan moderator di Vokasi UI. Aku belajar gimana caranya untuk bisa handling audience dan berbagai macam hal lainnya, sampai akhirnya aku ada di posisi saat ini. Memang nggak mudah, itu prosesnya bisa lebih dari 3 tahun, bahkan sampai saat ini. Jadi makanya kenapa aku bilang, coba ambil berbagai macam peluang yang ada, karena kita nggak akan tahu bahwa ini nantinya akan jadi suatu profesi yang mungkin kita idam-idamkan dari dulu, yang akhirnya terwujud. Lalu yang kedua, gimana caranya untuk menjadi percaya diri? Pertama kali yang harus kamu lakukan adalah trust to yourself. Kamu harus punya rasa yakin kepada diri kamu sendiri. Karena biasanya orang tuh banyak nggak percaya diri karena yang pertama ngerasa dirinya tuh kurang aja. Lalu yang kedua ngerasa bahwa orang lain kayaknya kok lebih aja ya, kayaknya lebih bagus, lebih cantik, kayak lebih pintar segala macam. Percaya deh bahwa public speakers yang udah sejago apapun, mereka juga pasti pernah salah. Jadi yang pertama adalah kamu harus trust to yourself, kamu harus punya self-esteem dalam diri kamu sendiri, lalu kamu harus berani untuk mencoba. Karena kalau misalkan kamu udah nggak punya rasa percaya diri dan nggak berani, kamu nggak akan bisa yang namanya untuk menggapai berbagai macam peluang yang nantinya ada. Jadi kamu harus percaya sama diri kamu sendiri, coba untuk terima kamu apa adanya, untuk bisa lebih fokus sama kelebihan kamu instead of kekurangan kamu, dan disitulah kamu akan bisa mengolah diri kamu untuk jadi lebih baik lagi sih ke depannya. Gitu. Tuh, ternyata seorang... Halo, Ya? Dek? Ya, sudah cukup kira-kira? Ya, terima kasih Kak Syifa. Terima kasih Kak. Gitu. Tuh ya, ternyata tuh seorang Kak Syifa aja tuh masih ada nervousnya ya Kak, gitu. Berarti Masih banget. makanya nih, kayak aku pun walaupun udah berkali-kali punya pengalaman webinar gitu kan, tapi kalau baru mulai beberapa menit, aduh udah langsung tuh deg-degan. Nah, apalagi ngobrolnya di depan seorang Syifa Aulia Putri, gitu, seorang public speaker yang sudah sangat eksis gitu, apalagi sekarang ada nih di TikTok ya, banyak banget nih. Pokoknya kalau mungkin tadi kamu masih kurang gitu, pokoknya buka aja scroll TikToknya Kak Syifa gitu, karena banyak banget loh tips-tips menjadi MC, tips menjadi public speaker yang bisa dibilang tipsnya singkat-singkat tapi ngena gitu. Kayak aku juga sempat loh ngikutin Syifa yang kata kamu gimana caranya ngilangin nervous beberapa menit sebelum acara gitu. Itu aku ngikutin banget tuh, kayak tarik nafas ya, mungkin bisa saling gerakan muka lah segala macam gitu, dan bener-bener itu it works gitu ya. Pokoknya beberapa menit aku mulai tuh, aduh teriak-teriak dulu dia, tarik nafas seperti itu. Oke, selanjutnya kalau tadi cewek-cewek, ada juga nih cowok mau nanya, namanya Azriel gitu. Oke. Azriel boleh nanya tapi jangan lupa passwordnya. Oke, halo Azriel. Hai Kak. Oke, passwordnya. LP3I, cepat, tepat, kerja. Oke, Azriel silakan. Assalamualaikum Kak, aku mau tanya. Sekarang kan aku suka seperti gambar dan lukis. Kemudian saat kuliah, aku masuk jurusan yang seperti itu. Tapi di tengah perjalanan, aku merasa ini tuh sulit dan susah, sehingga membuatku malas belajar dan melanjutkan kuliahku. Terus aku minta saran dan tipsnya supaya tidak terjadi hal itu gimana? Oke. Thank you so much Azriel. Ini juga hal yang banyak banget teman-teman lain rasakan.
Kalau aku boleh bilang, yang pertama, kamu harus stick lagi nih sama apa yang sudah kamu set di awal. Kamu udah masuk ke dalam jurusan yang kamu mau aja, itu tuh udah bagus banget, luar biasa hebat. Kenapa? Karena mungkin banyak orang di luaran sana yang pengen masuk jurusan kamu. Bahwa kamu harus ingat itu, bahwa aku tuh jadi salah satu orang yang beruntung loh udah masuk jurusan ini. Jadi aku harus semangat belajar dong pastinya. Lalu yang kedua, ketika kamu sudah set goals, kamu punya goals nggak, Azril? Ketika di awal, misalkan kayak aku pengen lulus untuk mendapatkan perusahaan A, misalkan, atau gimana? Aku sih ada planning buat kedepannya gitu. Oke. Nah, ketika kamu udah ada planning untuk kedepannya, ketika malas, percaya deh, inget lagi sama planning itu. Kalau aku malas hari ini, konsekuensi apa ya yang aku akan dapetin? Ketika aku merasa kesulitan dan nggak pengen menyelesaikan berbagai macam tugas yang ada, apakah nanti aku akan lulus tepat waktu dan mendapatkan apa yang ingin aku capai? Jadi coba untuk selalu manage diri kamu sendiri bahwa hilangkan rasa malas itu agar aku nantinya bisa untuk mencapai berbagai macam tujuan yang udah aku set di awal. Aku selalu seperti itu. Ketika aku malas, aku mikir, kalau aku boleh share sedikit bahwa aku punya goals untuk dapetin IPK tertinggi di vokasi. Ketika aku merasa malas, aku langsung inget lagi nih, kalau dengan rasa malas ini, apakah aku akan bisa mendapatkan IPK tertinggi? Ternyata enggak. Jadi aku harus semangat lagi, harus timbul rasa semangat lagi itu untuk menghilangkan rasa malasku mencapai goals besar yang sudah aku set. Mohon maaf, tolong yang suaranya berhenti, tolong ada suaranya tolong dimatikan karena mengganggu, mohon maaf. Oke, udah ya. Lanjutkan Syifa. Yes, gitu. Jadi kalau misalkan aku boleh ulang sedikit, aku punya goals di awal untuk bisa dapat IPK tertinggi, dan ketika aku ada rasa malas atau aku merasa kesulitan terkait dengan suatu hal, aku terkadang memang sedikit down gitu ya. Tapi aku harus bangkit lagi. Aku harus cari, inget lagi goals aku, ternyata aku pengen dapat IPK tertinggi. Kalau aku malas, kalau aku merasa kesulitan terus dan terlalu berlarut-larut dalam rasa ini, apakah nantinya aku bisa mencapai goals aku? Kan enggak. Jadi kamu harus selalu stick untuk goals kamu apa, kamu harus mencoba untuk bisa memanage diri kamu, aku harus belajar lebih giat lagi, aku harus belajar lebih keras lagi, untuk aku bisa mencapai hal tersebut. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, cukup? Azril? Cukup, Kak. Ya, cukup. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke. Semangat ya. Nah, Ya, ternyata Kak. seperti itu ya. Ternyata seorang Syifa pun sempat mengalami nih pergelutan kayak rasa malas gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah, tapi seorang Syifa sendiri pasti harus ada dong kayak support system seorang Syifa itu siapa sih sampai akhirnya Syifa bisa settle seperti sekarang ini menjadi seorang content creator gitu kan. Itu siapa, orang tua, keluarga, atau mungkin kekasih? Kira-kira sih gimana tuh Syifa? Kalau sejauh ini alhamdulillah support system aku my family sih, keluarga aku. Jadi ketika memang aku merasa kayak aduh down banget, bahkan dulu kan aku bisa dibilang tipikal orang yang super ambisius ya. Dan banyak orang-orang yang mungkin jadi membicarakan hal negatif tentang aku, misalkan membuat suatu isu-isu aneh kayak aduh si Syifa tuh bisa dapat nilai bagus karena cuma cantik, modal cantik doang, deketin dosen doang atau berbagai macam hal. Itu pasti aku akan langsung cerita ke mamaku sih so far gitu. Jadi memang yang akhirnya menguatkan aku kembali itu mama sama adik aku yang benar-benar berperan penting banget sampai akhirnya aku bisa untuk bangkit lagi dan mencapai berbagai macam goals aku yang sudah aku set gitu sih. Oh, seperti itu ya. Enak ya jadi Syifa diomongin aja, aduh dia tuh model cantik doang gitu kan, makanya nilainya bagus. Enak ya jadi Syifa ya, diomongin aja bagus gitu. Oke, tapi itu semua tentunya pastilah sempat bikin Syifa down. Tapi Syifa sampai hari ini tetap lah ya bisa ngebuktiin dong nih ke teman-teman bahwa gue bisa bukan cuma karena modal tampang lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Betul banget. Karena memang kalau misalkan ada yang menjatuhkan kita atau yang ada yang merendahkan, kita tuh nggak bisa untuk balik merendahkan mereka gitu. Nggak boleh, bukan nggak bisa lagi, bukan nggak bisa tapi nggak boleh. Karena kenapa? Semakin kita merendahkan mereka, mereka tuh semakin senang. Oh ternyata ini anak merespons kita nih, berarti bener dong apa yang kita tuduh ke kamu gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk kasih karya yang aku bisa kasih, yang mereka bisa lihat bahwa ini loh ternyata aku yang sesungguhnya, ini aku bukan yang seperti apa yang kalian omongin gitu. Jadi dari karya itu akhirnya mereka sadar sendiri bahwa oh ternyata Syifa tuh emang gak kayak gitu ya. Dan kenapa aku akhirnya selalu stick to my plan, stick to my goals, itu dapat IPK tertinggi, karena ketika banyak orang yang merendahkan aku ketika berkuliah, hanya bilang modal tampang segala macam, ketika aku dapat IPK tertinggi dan aku berhasil untuk dapat itu, mereka akhirnya kayak
iya malu sendiri gitu. Akhirnya kayak, oh ternyata Syifa beneran bisa ya dapet itu, dan apa yang kita bicarakan tuh ternyata salah, kayak gitu. Oke, seperti itulah ya kira-kira. Nah, selanjutnya Syifa ada penanya, tapi sayang banget mungkin dia nggak bisa pakai suara ya, jadi aku bacain aja. Jadi oke, ini dari Eka Ayu. Assalamualaikum Kak Syifa. Halo Kak, sebelumnya terima kasih sudah membalas DM-ku di Instagram. Oh, ternyata DM Syifa nih ya. Berarti pasti udah tahu banget nih ya konten-kontennya Syifa kayak apa. Oke, Kak, aku mau nanya. Cara nanggepin orang yang suka ngerendahin gelar D3 itu gimana, Kak? Dan meyakinkan mereka kalau D3 itu bukan gelar yang bisa dianggap rendah, itu gimana, Kak? Oke, mungkin tadi aku sempat dengar beberapa tersirat dari Syifa tadi pas presentasi ya. Tapi ini akan dijelaskan lagi sama Syifa lebih detailnya. Gimana Syifa? Silakan. Oke, jujur ya, selama aku berkuliah, bahkan sampai sekarang aku bekerja, ini gelar D3 itu jadi salah satu stigma negatif di kalangan warga Indonesia. Aku bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kumpul sama teman-teman aku, Syif, kamu kuliah di mana sih? Aku kuliah di D3 UI gitu. Apa sih itu vocational? Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Jadi aku jelasin, vocational itu gini loh. Benefit yang aku dapat itu 70% praktek, 30% teori. Emang kalau misalkan kamu di S1, kamu dapetin itu. Jadi kayak aku ngejelasin benefit yang aku dapetin, instead of aku kayak merasa aku direndahkan gitu. Jadi mungkin mereka itu sebenarnya merendahkan karena mereka nggak tahu vocational itu apa sih, dan apa sih sebenarnya benefit yang bisa teman-teman dapetin kalau masuk ke vokasi. Kayak gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk senyum aja. Toh juga nantinya ketika kita lulus, kita kok yang, kalau based on my experience ya, kita kok yang dapat pekerjaan lebih dulu karena kita udah punya banyak relasi ketika berkuliah, bahkan dosen-dosen kita sudah praktisi. Jadi memang kita coba untuk terima aja, kalau misalkan memang ada yang menjatuhkan, nggak apa-apa. Bilang aja kayak, oh iya, mungkin kamu nggak terlalu paham tentang vokasi, kamu bisa cari tahu setelah ini, tapi nanti kita akan bertemu di dunia kerja dan kamu akan lihat siapa yang nantinya akan lebih berkembang di dunia kerja. Kayak gitu sih. Karena kalau boleh jujur, di perusahaan aku, manajer-manajer aku, itu nggak jarang ada yang dari vokasi loh. Jadi kayak manajer PR, manajer konten, itu rata-rata tuh kebanyakan dari vocational program. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa rendah hati atau rendah diri gitu ya, kayak, aduh aku tuh kayaknya vokasi ini deh, kayaknya nggak bakal diterima kerja. No, karena benar-benar banyak teman-teman aku, alumni-alumni yang udah membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan besar, multinational company yang memang benar-benar bagus banget, walaupun mereka hanya seorang D3. Karena apa? Karena kompetensi yang mereka miliki, yang mereka pelajari saat perkuliahan berlangsung. Gitu kalau dari aku. Tuh, cukup? Halo? Oke. Eka Ayu sudah cukup ya? Oke, tuh kira-kira seperti itu ya gambaran tentang D3 gitu. Bahkan sebenarnya D3 itu justru kalau menurut kakak itu banyak banget keuntungannya gitu. Selain kata Syifa, ternyata banyak banget teman-teman Syifa yang sudah bekerja di perusahaan besar itu lulusan dari pendidikan vokasi, dan dengan pendidikan vokasi dalam waktu yang lebih singkat kita sudah lebih cepat bekerja seperti LP3I. Nah, karena di LP3I bahkan nih Syifa kurang dari waktu 3 tahun mahasiswa di LP3 itu sudah mulai bisa diterima bekerja karena di LP3 ada program link and match ya gitu. Jadi karena LP3I selama 30 tahun lebih berdiri terkenal dengan penempatan kerja gitu. Jadi buat mahasiswa-siswanya yang datang ke sini dan berkuliah itu tenang aja gitu karena kita dengan adanya sistem kayak pengembangan minat, pengembangan bakat, profesi dan skill itu akan lebih mudah menempatkan mahasiswanya untuk bisa bekerja di perusahaan yang kalian mau gitu. Dan tentu tanpa adanya beban tersendiri buat kalian seperti biaya segala macamnya gitu. Pokoknya itu dia enaknya kuliah di vokasi ya seperti itu. Nah, ini ada yang mau nanya pakai suara nih. Selanjutnya ada nih cowoknya. Oke, itu dia. Halo Fikri. Halo. Halo. Oke, Fikri, passwordnya dong. LP3I, siap tepat kerja. Oke, apa? Cepat tepat kerja. Oke, silakan Fikri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Jadi saya mau nanya, jika saya ingin menjadi konten kreator dan saya ingin berkuliah masuk ilmu komunikasi, tapi pas perjuangan menjadi konten kreator itu tidak mudah Kak. Banyak komentar dari teman atau keluarga yang kurang mendukung. Nah, itu tanggapannya gimana Kak? Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Fikri. Berarti sekarang Fikri udah mulai jadi content creator ya? Ya, ingin mulainya, Kak. Oke. Oke, sebetulnya memang perjalanan jadi seorang content creator itu aku bisa bilang nggak mudah. Kalau misalkan aku boleh flashback sedikit, aku sebetulnya udah punya Instagram itu dari zaman SMP, punya TikTok udah dari zaman SMA. Berarti kan sampai sekarang aku baru mulai growth itu di tahun ini. Itu butuh waktu berapa tahun tuh. Dan aku nggak jarang untuk dapetin banyak banget komentar negatif. Ngapain sih Shift share konten ini? Ngapain sih Shift share konten itu? Dan aku pun melihat bahwa apa komentar-komentar yang mereka kasih jadi satu hal yang membangun untuk aku. Oh, berarti mungkin mereka bilang A, karena misalkan mereka bilang Shift gambarnya kurang jelas. Oke, aku berarti harus memperbaiki, gambarnya harus lebih jelas lagi. Shift, kayaknya pesan yang kamu share kurang nangkep deh audiensnya sama apa yang kamu share. Oke, berarti aku harus bisa building message yang jauh lebih bagus lagi. Jadi jadikan berbagai macam hal ataupun komentar yang dari orang lain itu, kalau misalkan bisa jadikan hal yang kamu bisa membangun diri kamu ke depannya, jadikan itu sebagai hal yang membangun. Kalau misalnya ada yang emang komentar negatif banget yang sampai hate speech segala macam, aku bisa bilang bahwa jangan pedulikan mereka karena mereka hanya berusaha menjatuhkan diri kamu. Kamu yang harus bisa semangat terus, karena memang aku sekali lagi bilang bahwa prosesnya nggak mudah dan nggak instan. Kamu harus selalu konsisten untuk upload konten. Kalau aku pribadi sekarang, waktu aku di tahun ini, aku konsisten upload 2 konten per hari, kalau misalkan memang aku bisa. Itu kamu lakukan aja terus-menerus. Kamu harus konsisten, kamu harus komitmen dengan apa yang kamu kerjakan, agar nanti akan terlihat sendiri kok hasilnya di kemudian hari. Harus sabar banget sih sebetulnya kalau jadi content creator, karena nanti sebetulnya konten apapun, karena sekarang udah masuk ke dunia digital, konten apapun tuh sebenarnya bisa kemakan sama audiens kok. Cuma mungkin sekarang belum ketemu aja nih sama audiens yang match sama dengan konten yang kamu share, kayak gitu. Jadi semangat terus untuk Fikri, aku tunggu konten-kontennya untuk kedepannya. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kapan kita kolaborasi? Boleh banget. Oke, nanti saya follow. Oke. Ya. Follow sekarang dong. Sekarang Oke, juga. oke, langsung. Kita share ini juga ya, Kak, story tentang ini ya, untuk dapetin giveaway. Iya, tuh ya. Teman-teman ya, sebelum acara berakhir, jangan lupa ya, pokoknya sebelum kita ngomong ini, ya sekarang juga ambil handphone. Screenshot, foto-foto gitu, disertai caption, kira-kira gimana sih serunya acara ini, dan tag ke LP3 Depok, namanya Syifa Aulia Putri. Bacot. Oke, ini ya, ternyata seorang Syifa Aulia Putri, gitu ya, seperti ini pun ternyata masih menghadapi loh komentar negatif ya, atau mungkin ada minus-minusnya gitu, tapi itulah Syifa, bahkan hingga saat ini masih dalam proses memperbaiki ya, mungkin salah satunya dengan Syifa terus konsisten ya, sehari minimal 2 gitu ya Syifa ya? Betul, minimal 2 konten yang aku upload. Oke, dan teman-teman juga jangan terlalu pusing, karena sehari gini tuh banyak banget hal-hal ringan yang bisa kita jadiin konten gitu. Kayak mungkin hal-hal ringan bagi Syifa kayak mengatur pernafasan ya dalam teknik public speaking. Terus mungkin gimana sih kuliah di tengah pandemi itu seperti apa gitu. Aduh itu seru banget, itu konten-konten yang bisa kalian lihat secara lengkap ada di TikToknya Syifa gitu ya. Oke deh, selanjutnya nih Syifa gitu, sambil nunggu pemenang gitu. Mungkin Syifa bisa sambil istirahat dulu ya. Ini ada sedikit berbagi ya, sharing-sharing dari teman alumni Politeknik LP3 Jakarta Kampus Depok gitu ya. Oke deh, selanjutnya dilanjutkan dengan Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Hai Kak Syifa, Kak Nur. Hai, Kak Nabila. Hai, senang banget akhirnya Nabila bisa ngomong langsung nih sama Kak Syifa. Kemarin-kemarin cuma di chat. Oke. Ini kayaknya kita serasa mau diterkam ya, ada macan nih. Ya, nervous Ya. sama Kak Syifa. Oke, silakan Kak Nabila. Kira-kira Kak Nabila mau sharing apa sih di kesempatan kali ini gitu? Oh iya, terima kasih Kak Fitri atas waktunya. Nabila mau infoin sedikit aja sih bukan tentang ya, gimana sih, kan ini banyak banget yang masih sekolah ya, atau yang sudah kuliah pun nggak masalah kan ya, yang walaupun masih tetap join. Nah, ini slide-nya sudah keluar kan ya? Udah. Nah, nih kalian lihat ya slide-nya itu kebanyakan pada bingung kan, apa kalian mau kuliah aja, atau kalian mau kerja dulu, atau kalian mau kerja sambil kuliah. Dan kebetulan banget kalau Nabila untuk saat ini kerja sambil kuliah. Kenapa? Karena dari Nabila lulus sekolah pun Nabila masih galau tuh untuk milih jurusan. Pas banget kan, maksudnya kenapa
Politeknik LP3I Depok Cilodong ini mengadakan webinar yang bersama Kak Aulia Siva yang sangat bermanfaat pastinya itu untuk teman-teman yang sudah join nih. Dan Nabila juga akhirnya bener juga gitu, dari Nabila dengerin tuh kayak iya banget kayak gitu. Soalnya Nabila udah rasain kan yang sudah-sudah gitu. Jadi boleh di next. Oke. Mau sedikit menyampaikan sih dari motivasinya Kak Najwa Shihab nih, yang bilang hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan mungkin bisa bertahan. Next, boleh? Satu lagi. Ilmu jangan jadi objek hafalan. Ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Oke, next. Langsung saja, ini teman-teman yang belum tahu kampus LP3I Depok Cilodong, boleh ditayangin ya. Tim sudah jalan, Kak Fitri, videonya? Sudah. Nah, ini teman-teman sedikit kampus kita yang ada di Depok Cilodong ini. Oke. Nah, ini Nabila juga mau tampilin sedikit untuk program studi nih yang ada di kampus Depok, LP3I Depok. Nah, yaitu pertama itu ada, lihat kan ya teman-teman ya, ada administrasi bisnis. Tadi Nabila juga dengar tuh, Kak, aku di SMK-nya jurusan AP, administrasi perkantoran. Nah, itu nyambung banget menurut Nabila untuk ikut ke program studinya administrasi bisnis. Lalu ada lagi jurusan komputerisasi akuntansi. Yang ketiga itu ada manajemen informatika. Yang lalu ada media komunikasi visual yang sering disebut MKV ya teman-teman, yang suka sama media, berbau-bau media kayak gitu. Dan satu lagi ada hubungan masyarakat. Oke. Nah, untuk khusus hari ini nih yang sudah join bareng webinarnya bareng Kak Aulia Siva, Nabila infoin untuk mengundang kalian untuk ikut seminar psikotes online. Sebelum kamu tahu tes minat bakat kamu nanti, kamu akan diundang sama Politeknik LP3I Jakarta, kampus Depok untuk mengikuti seminar psikotes online tersebut. Nanti untuk lebih jelasnya boleh chat admin atau chat Instagramnya LP3I Depok. Lalu kita juga LP3I itu disebut dengan adanya penempatan jaminan kerja. Jadi kayak ada penempatan kerjanya gitu. Nah, ini ada slide-nya kan kayak tampil, ini ada alumni-alumni yang sudah ditempatin oleh kampus LP3I Depok. Sekian dari Nabila, terima kasih banyak. Sekali lagi Kak Siva, Kak Fitri atas waktunya, senang sekali. Semuanya yang sudah hadir juga makasih ya. Nabila, halo Nabila. Iya, Kak. Oke, jangan ditutup dulu dong tentunya, karena kan kita masih mau ngobrol. Oke, sedikit aja. Sharing dong dari Nabila nih. Kan Nabila udah bajunya udah loreng-loreng nih, masa sebentaran banget sih? Iya, ini Nabila mau ke toilet, Kak. Udah mau. Oke, tapi kakak jangan dicakar ya. Oke, Nabila kira-kira sedikit dong sharing. Kira-kira menurut Nabila benefit apa sih gitu ya? Menurut Nabila enaknya kalau kuliah di LP3I Oke. Rasain tuh seperti apa? Oke, yang pertama itu kan kita lebih ke vokasi ya, kayak maksudnya vokasi itu yang sangat memang langsung turun ke dunia pekerjaan ya, maksudnya kita lebih banyak prakteknya dibanding teori. Iya gak kasih Pak? Betul banget. Iya, udah gitu waktunya di LP3 itu sangat fleksibel, jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian sambil kerja, juga kalian di sini bisa menyelesaikan waktunya kalian untuk kuliah sambil bekerja. Begitu dosen-dosennya juga dosen yang praktis sih, benar-benar yang namanya dosen itu mengajarkan bagaimana menceritakan ya, sharing untuk kenyataan di hidup, bukan di hidup ya, di dunia kerja itu seperti apa. Jadi kita lebih tahu duluan gitu kan, di sharing sama dosen-dosen yang ada di LP3I sini gitu. Oke, nah kalau Kak Nabila sendiri nih, benar lebih mudah nih untuk mendapatkan pekerjaan ya? Kalau untuk itu iya, untuk saat ini Nabila juga alhamdulillah sudah bekerja juga sih Kak, dengan adanya maksudnya mata perkuliahan yang sangat membantu dari Politeknik
LP3 tersebut sendiri dengan Nabila ambil jurusan di sini tuh administrasi bisnis kebetulan. Jadi benar-benar Nabila menguasai tuh mata perkuliahannya yang ada di LP3. Jadi kalau misalnya memang ada yang belum jelas nih, boleh nanti dijawab. Di sini ada teman Nabila juga, ada Kak Deana atau Kak Imelda yang lebih jelasnya lagi untuk mengetahui coba menjelaskan lebih jelasnya. Ada Kak Deana atau Kak Imelda di sini? Ada Kak Nabila ada. Oke, silakan selanjutnya mau menjelaskan siapa Kak Imelda. Oke, siapa selanjutnya? Oke, halo Kak Nabila, Kak Nur. Kak Imel, mana nih wajahnya, tampilkan dong. Bentar nih, karena kita lagi setting up ruangan baru. Halo semua. Oke, ternyata tuh Kak Imel. Halo Kak Imel. Kak Imel, tadi udah nontonin kan nih dari awal acaranya, lihat dong. Nonton banget nih Kak Nur. Jadi memang yang tadi dijelasin sama Kak Syifa nih betul-betul relate ya sama apa yang udah dilakuin LP3I buat anak bangsa saat ini, teman-teman. Nah, tadi juga aku baca juga chat-chatnya nih, ada yang dari TKJ, kelas 12 gitu kan ya, terus juga kalian bingung dengan jurusan atau tempat nanti ketika kalian lanjut kuliah. Nah, tadi Kak Nabila jelasin sedikit tentang LP3I, tapi aku jelasin bahwa tadi yang Kak Syifa jelasin dan bilang itu tentang tes psikotes lah, terus juga tes minat dan bakat yang memang dia ikuti. Nah, kita juga menyediakan nih Kak Nur. Nah, untuk tes minat dan bakat dan tes psikotes ini memang kita ngundang khusus memang peserta yang hari ini ikutan Kak Nur. Jadi nanti relate banget mungkin hasil hari ini dengan tes psikotesnya dan tes minat dan bakat kalau teman-teman semua sudah coba tes psikotes tersebut. Nah, nanti boleh langsung diundang sama Kak Nabila di tanggal 28 November. Itu nanti kita ada webinarnya, tapi untuk tesnya itu bisa di hari Senin sampai dengan Jumat. Nanti mungkin langsunglah di chat sama chat admin dan lain-lain yang sudah dilakukan oleh Kak Nur dan tim nih. Kak Nur. Oke, jadi nanti kalian semua yang hadir di webinar ini nanti akan kakak share ya, gitu. Kira-kira bagaimana sih mekanismenya untuk bisa datang. Kita kampus LP3 melakukan tes minat dan bakat seperti itu ya, kira-kira. Betul. Jadi kan teman-teman juga harus mempersiapkan ya. Jadi kalau kuliah itu kan kita ambillah kampus yang memang sesuai dengan minat bakat kalian. Kakak support banget nih teman-teman untuk kuliah di kampus negeri, kuliah menggunakan jalur SNMPTN atau SBMPTN. Tapi teman-teman juga harus ingat kalau teman-teman juga harus tahu minat dan bakat teman-teman biar nanti teman-teman nggak salah masuk jurusan gitu ya. Oke. Iya, gitu deh Kak Nur. Jadi kalau misalkan mau relate sama acara hari ini, kayaknya teman-teman di sini harus ikutan tes psikotesnya gitu. Ini free ya Kak Nur, kita kasih gratis. Yang memang kadang juga secara online ada, tapi kalau misalkan yang berbau langsung dari dunia pendidikan, kayaknya free itu udah oke banget. Jadi aku serahin sama Kak Nur dan tim, boleh ikutan tes psikotes online yang kita sediakan secara aplikasi, tentornya, dan mentor ketika nanti webinarnya. Gitu deh Kak Nur. Tuh ya, kira-kira tuh sudah disediakan ya gitu oleh LP3. Jadi relate banget ya Kak Nur. Jadi sama yang dijelasin sama Kak Syifa, tadi Kak Syifa ikutin tes minat dan bakat, tes psikotes, kita adain ini free, sumpah ini free gitu, dan hanya untuk teman-teman yang hari ini ikutan partisipan di sini. Oke. Email sebelum break. Halo? Oke, iya Kak Nur. Terakhir dong, LP3I. Masya Allah. Oh, jadi aku harus LP3I gitu ya? Oke, cepat kerja ya. Oke, sama satu lagi Kak Nur, kita punya juga hashtag yang dipakai sama LP3I. Selain cepat dan tepat kerja, kita itu adalah kampus yang berani punya skill. Karena teman-teman, kalau nanti teman-teman terjun ke dunia industri, mau kuliah dimanapun, yang kalian harus bawa itu adalah satu, yaitu kompetensi. Yang kedua, yaitu karakter. Jadi teman-teman hari ini bukan hanya nentuin jurusan, tapi nentuin kompetensi dan karakter yang harus kalian bawa ketika nanti kalian kuliah. Oke, Kak Nur. Oke, itu dia tadi. Terima kasih Kak Imel. Ya.
Oke, nah itu dia teman-teman ya. Tadi sedikit penjelasan dari Kak Nabila sebagai alumni dari LP3I Depok dan juga Kak Imel ya gitu. Jadi nantinya buat kalian semua yang ada di sini bisa selanjutnya mengikuti tes minat dan bakat secara free, gratis dari LP3I ya gitu. Dan buat teman-teman juga mungkin buat yang masih bingung cara ikutannya gimana, tenang ya. Nantinya kakak dan tim admin akan bisa sharing ke kalian bagaimana sih mekanismenya, linknya gitu ya, untuk kalian bisa datang ke sini. Dan tenang aja gitu, karena nantinya tes ini tidak dipungut biaya sama sekali, dan bagusnya gitu, hasilnya itu nanti bisa lebih nentuin nih kalian kira-kira bagusnya kemana gitu ya. Karena tentunya selain perkuliahan, yang terpenting itu adalah tentunya punya skill, begitu ya Syifa ya gitu. Karena seperti yang Syifa bilang dari awal gitu, kalau dia menjadi dirinya saat ini, semua berawal dari hobi gitu. Selain hobi adalah apa? Menghasilkan skill gitu ya Syifa ya gitu. Sehingga jadilah nih kalian yang nantinya di masa depan bisa lebih menghasilkan dan tentunya lebih lebih face reality sama keadaan era industri di masa depan nanti. Oke deh ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari tim dari LP3I Depok. Terima kasih Kak Nabila dan Kak Imel. Selanjutnya tim dari LP3I sudah bisa menemukan nih ya pemenangnya. Halo? Sudah bisa nih ya mungkin ya? Pemenang giveaway-nya sudah bisa kita umumkan? Sudah, Kak. Oke, kira-kira bisa disebutkan Kak Nabila siapa saja? Oke, pemenangnya itu yang pertama ada Siti Nabila. Oke, Siti Nabila. Yang kedua itu ada Eka Ayu. Yang ketiga itu ada Azalia. Oke. Satu lagi cowok nih, Kak. Satu lagi cowok ya. Namanya itu Ari. Ari Adityan. Ari Aditya. Oke, mohon maaf Cahya Tio, tolong bisa dimatikan suaranya. Iya, maaf. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Nabila. Oke, kira-kira nih kembali nih pada Syifa nih. Gimana nih? Kira-kira Syifa sebelum menutup acara gitu. Terakhir dong gitu, tips dari kamu supaya teman-teman ayo makin yakin untuk menentukan passion kamu dari sekarang supaya nggak galau nih pilih jurusan. Silakan Syifa. Oke, thank you so much Kak Nur. Pokoknya yang pertama yang harus teman-teman coba fokuskan, teman-teman harus cari tahu dulu minat bakat teman-teman ada di mana. Kalau misalkan bingung tadi, seperti yang sudah dijelaskan, teman-teman bisa ikut tes minat bakat dan psikotes yang bahkan untuk teman-teman disediakan gratis oleh LP3I. Jadi menurutku jangan sampai disia-siakan. Ini benar-benar menurutku peluang yang luar biasa banget untuk teman-teman bisa menentukan jurusan. Dan yang ketiga adalah coba untuk selalu yakin dengan apa yang teman-teman pilih. Karena apa yang teman-teman pilih nantinya yang akan teman-teman jalani, itu yang akan menentukan masa depan teman-teman semua. Pokoknya semangat terus, aku yakin teman-teman pasti bisa. Oke, makasih banyak Syifa atas waktunya hari ini. Ya, itu dia teman-teman ya, pokoknya webinar hari ini tentunya nggak sia-sia banget ya gitu. Aku dari LP3I seneng banget ya bisa ngundang Syifa secara langsung, walaupun mungkin masih dalam webinar gitu. Karena sedikit banyaknya tentu nih apa yang Kak Syifa jelasin dari awal, mudah-mudahan bisa semakin membuat kayak kalian yakin gitu ya, semakin membulatkan tekad dan tahu nih mengerucut. Kira-kira gue sukanya di mana sih? Gue sukanya di bagian accounting, administrasi, atau mungkin buat kalian yang senang nih dengan apa yang Kak Syifa lakukan, bisa langsung masuk aja nih ke dunia komunikasi ya gitu seperti itu, atau mungkin media komunikasi visual seperti yang ada di LP3I. Nah, sebelum menutup acara gitu, gimana kalau kita mengadakan sesi foto bareng nih? Jadi teman-teman bisa sekarang nyalain kameranya, ayo. Bisa dibuka nih foto-fotonya, ayo supaya kita bisa foto bareng sama Kak Syifa Aulia. Ayo, kapan lagi? Ya, teman-teman bisa. Oke, nih udah mulai nih ya semuanya nih. Yo, silakan dinyalain teman-teman. Halo Hilda, halo Melia, halo kameranya dinyalain. Halo Azalia, halo Siti, Ari, Nurul ya. Oke, mungkin sisanya halo Eka Ayu. Oke, semuanya bisa. Oke. Kapan lagi nih kita foto sama seorang content creator ya gitu, cantik dan hebat dan eksis seperti Syifa Aulia Putri. Oke, gimana kira-kira? Sudah bisa tim? Ayo, ditunggu. Oke, Syifa.
Sebelum berangkat. Iya. Berangkat, oke. Ini kita cerita kayak di angkot nih, ayo yang mau foto gitu. Ini mumpung nih ya ada Syifa nih, kapan lagi dong gitu kalian tadi udah dikasih kesempatan ngobrol langsung sama Syifa. Karena asal kalian tahu, kalau kalian nge-DM, kesempatan emas dibalas. Karena tuh yang nge-DM Syifa banyak banget tuh pastinya Syifa ya. Ada yang di TikTok, ada yang di Instagram gitu. Jadi kalau kalian tadi mungkin belum punya kesempatan nanya gitu kan, mungkin karena malu-malu, bisa nanti selanjutnya mungkin DM Kak Syifa gitu ya, mungkin akan diusahakan dibalas oleh Kak Syifa gitu, seperti itu. Oke, sudah bisa foto kira-kira tim? Yuk kita foto yuk. Oke, silakan operator dari tim LP3I. Ayo, 1, 2, 3. Cheers. Lagi. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Syifa. Tidak terasa nih 1,5 jam gitu. Aduh, terasa bentar banget sebenarnya Syifa ya gitu. Tapi mudah-mudahan ya Syifa, ketika pandemi ini telah berakhir, bukan tidak mungkin loh kita bisa ngobrol langsung sama Syifa. Ya, boleh banget. Lihat gimana sih cantiknya Syifa nih, aduh ya Allah ya, secara langsung ya. Dan pokoknya teman-teman yang mungkin ngerasa masih ketinggalan, bisa langsung ayo di follow LP3 Depok Instagramnya Syifa ya. Karena Syifa ini yang kakak tahu orang yang bener-bener fast respon ya gitu. Dalam segala pertanyaan yang teman-teman mau tanyain. Dan tentu aja tadi Syifa katanya punya WA group ya Syifa ya? Betul banget teman-teman. Mungkin kalau misalkan mau join WhatsApp grupnya, teman-teman bisa ke TikTok aku @SyifaPTR17 dan di situ sudah ada tertera link yang langsung direct ke WhatsApp grup. Jadi teman-teman yang pengen sharing-sharing boleh langsung ke sana. Tuh ya, sebaik itu Syifa Aulia Putri, Masya Allah. Syifa, mudah-mudahan kamu sehat, kamu terus sukses ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan yang kamu kasih ke kita hari ini ya, gitu. Thank you so much. Syifa pokoknya tetap eksis ya. Ke depan kakak yakin Syifa akan menjadi konten creator yang lebih besar gitu. Amin ya Allah. Sangat muda, brilian, dan kayaknya punya potensi besar ya untuk makin sukses ke depannya nanti. Oke, kayaknya nggak terasa ya, sudah 1,5 jam ya Syifa dan kakak menemani kalian ya. Terima kasih Syifa atas waktunya, terima kasih semua teman-teman yang hadir ya. Jangan sedih ya yang belum menang, yang belum dapat giveaway ya, nggak apa-apa. Insya Allah anak LP3I ke depannya akan lebih sering lagi ya ngadain webinar ya. Dan pokoknya teman-teman, itu aja rasanya dari kakak gitu ya. Aku Kanur dari Digital Marketing LP3I undur diri ya, dan Syifa sampai jumpa. Terima kasih banyak Syifa ya. Sampai jumpa. Thank you so much teman-teman semua. Oke, kita akhiri acara ini dengan mengucap alhamdulillah webinar hari ini selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih banyak Kanur dan LP